من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-muridku, anak-anakku kelas 5, apa kabar kalian di rumah? Pohap harap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Takbir, Allahu Akbar. Baik murid-muridku, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang khitan. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengertian khitan, sejarah khitan, dan hukum khitan. Sekarang kita akan membahas tentang manfaat khitan. Nah, Pohap harap kalian bersungguh-sungguh untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini, dan silakan bukunya dibuka. Ile, siap. Yuk, kita berangkat sekarang. Sekarang, Bi? Duh, kok aku jadi deg-degan gini ya? Tenang, Le. Anak Umi kan jagoan. Masa sunat saja ndak berani? Jamal disunat. Aduh, gimana nih? Sebentar lagi, Abi pasti ngajak aku berangkat ke rumah sakit. Mas Jamal kenapa? Mas Jamal dedekan, Laili. Sakit gak ya nanti? Mas Jamal tenang aja. Mas Jamal kan hebat. Pasti kuat nahan sakitnya. Lagian kan kemarin Umi bilang nggak akan terasa. Karena Mas Jamal nanti kan dikasih obat bius. Iya, tapi tetap aja Mas Jamal dedekan nih. Gimana ya? Mas Jamal malu kalau nanti Mas Jamal nangis. Ya nggak apa-apa Thomas. Kalau nangis, emangnya kenapa? Ya malu lah, masa anak cowok nangis sih? Mas Jamal, ini coba minum dulu. Siapa tahu bisa lebih tenang. Makasih ya Leli. Ile, siap. Yuk, kita berangkat sekarang. Sekarang, Bi? Duh, kok aku jadi deg-degan gini ya? Tenang, Le. Anak Umi kan jagoan. Masa sunat saja ndak berani? Gimana ya, Mi ya? Aduh, doain Jamal ya, Mi. Iyo, Le. Tak doain. Semoga lancar dan sehat-sehat. Yowes, yuk berangkat. Abi sama Jamal berangkat Yomi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati yo. Semangat Mas Jamal. Semoga lancar. Pak Dokter, pelan-pelan aja ya. Tenang saja ya nak. Sus, tolong ambilkan suntikan biusnya. Muga-muga lancar ya Allah. Bagaimana dok? Alhamdulillah sudah selesai pak. Lancar, tidak ada kendala. Pasien juga bisa langsung pulang hari ini kok. Mungkin tunggu beberapa jam dulu.
Saya juga sudah buatkan resepnya. Nanti akan dibantu oleh suster. Saya permisi dulu ya, Pak. Alhamdulillah. Baik, Dok. Terima kasih. Jamal, piye le? Apa sing diroso? Cuma agak bekel aja kok, Bi. Oh iya, Jamal boleh pulang hari ini kan, Bi? Iya le, bisa pulang hari ini. Tapi masih nunggu dulu. Sabar yo. Nggih, Bi. Ayo, diminum dulu semuanya. Said, Mauza, ini Umi juga punya pisang goreng. Iya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wis muli. Piye le? Alhamdulillah, lancar Bu. Jamal, gimana rasanya? Ceritain dong. Mas Jamal tadi nangis ndak? Sakit ndak, Mas? Sudah. Ceritanya di kamar saja yo. Soale Jamal harus banyak istirahat dulu. Nggak boleh banyak gerak. Ya wis, kakek antar yuk le. Umi, Said sama Mauza boleh nggak ikut ke kamar Jamal? Ya boleh, Le. Said sama Mauza sudah dari tadi loh nunggu kamu. Ya wes, sana ngobrol di kamar saja. Jamal, inget yo, jangan banyak gerak dulu le. Dan kalau bercanda, hati-hati yo Said, Mauza. Iya, Kek. Jamal, gimana rasanya? Sakit ndak? Kamu nangis nggak tadi? Terus, kamu teriak-teriak nggak? Rasanya, cuma kayak begel aja, nggak sakit. Kan dikasih obat bius. Aku juga nggak nangis, nggak teriak-teriak. Aku doa aja dan berusaha untuk nggak panik. Kata Abi, kalau kita panik, nanti malah berasa sakitnya. Jadi, aku sebisa mungkin mencoba untuk tenang. Masa sih nggak sakit? Kamu bohong ya? Kalau nggak percaya, kamu coba aja sana. Aku belum berani. Bunda udah nyuruh sih, tapi aku nggak berani ah. Said aja duluan. Kamu berani nggak, Said? Piye yo? Aku kok ngilu lihatnya. Nanti sajalah, kumpulin nyali dulu ben ra nangis. Kalian ini ada-ada aja deh. Baik, kalian sudah menyaksikan video dari Pak Wahab. Berikut adalah video tentang hitan ya. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari video tersebut. Dan sekarang kita melanjutkan materi kita. Silakan bukunya dibuka. Manfaat khitan. Syariat atau hukum Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk syariat atau ajaran khitan pasti akan membawa kebaikan. Jadi ajaran Allah yaitu tentang khitan pasti akan membawa kebaikan, karena sesuatu yang berasal dari Allah pasti baik. Kenapa Allah menyuruh kita untuk sholat, untuk puasa? Karena ada kebaikan di dalamnya. Begitu pula dengan khitan, pasti khitan memiliki kebaikan dan manfaat bagi para umatnya. Hikmah kebaikan itu akan dirasakan manfaatnya oleh umat yang menjalankan ajaran agama Islam tersebut. Jadi khitan itu adalah ajaran agama Islam yang telah diteruskan dari Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Rasulullah SAW. Berikut manfaat khitan yang dapat dirasakan adalah sebagai berikut. Jadi dari khitan, kemarin Pak Wahab sudah bilang khitan adalah memotong atau membersihkan sebagian kulit pada kemaluan laki-laki atau perempuan sebagai bentuk untuk membersihkan diri dari atau mencegah diri dari adanya najis yang akan menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, salah satu manfaat khitan yang kita bisa rasakan adalah sebagai berikut. 1. Sehat lahir batin dan akan terhindar dari menempelnya najis pada anggota badan kita. Nah, jadi
Manfaat hitan yang pertama yaitu adalah pada badan kita akan terhindar dari najis. Jadi najis nggak akan tertempel pada anggota badan kita, khususnya kemaluan. Nah, najis yang dimaksud di sini adalah najis yang berupa kencing ya, air kencing. Nah, kenapa? Karena ketika kalau kita belum hitan, bayangin, kalau kita belum hitan, maka ketika kita kencing, maka akan air kencing itu masih akan tertempel, artinya tidak keluar semuanya, dan dia akan membekas di kemaluan, khususnya laki-laki. Nah, maka oleh sebab itu, biar tidak tertempel najisnya, maka harus dihitan. Nah, kenapa sih pohap harus najis itu nggak boleh tertempel pada badan kita? Dulu Powahab sudah membahas bahwa namanya najis adalah perkara atau adalah hal yang dapat membuat ibadah kita itu seperti sholat itu tidak diterima oleh Allah karena badan kita dalam kondisi tidak suci. Jadi kita harus terhindar dari namanya najis. 2. Mencegah terjadinya penyakit kelamin atau kanker yang membahayakan. Jadi selain terhindar dari najis, dengan kita hitan, kita akan terhindar dari penyakit kelamin. Artinya penyakit yang ada di kelamin, misalnya seperti kanker. Kanker itu penyakit yang berbahaya ya. Jadi ketika kita tidak menjaga kelamin kita, misalnya cara kencingnya nggak benar, cara buang airnya kecilnya nggak benar, cara membasuhnya nggak benar, maka akan terjadi suatu kotoran itu yang akan menyebabkan kanker yang membahayakan. Yang ketiga, hitan merupakan salah satu sarana bagi kesempurnaan sikap beragama seorang muslim. Sehingga, ini salah tulis ya, sehingga telah mencapai kesucian dalam hal syarat sahnya sholat. Jadi hikmah hitan itu adalah kita bisa menuju kesucian ya. Jadi kalau kita udah hitan berarti kita sudah berusaha untuk menuju kesucian. Caranya kenapa kesucian? Karena kita terhindar dari ini nih, kotoran atau najis lah. Nah, jadi sehingga kita akan mengalami kesucian. Ketika kita sudah suci, maka sholat kita akan diterima. 4. Tergolong dalam orang yang selalu menjaga kesehatan. Ini hampir sama kayak nomor 2 ya. Jadi ketika kita berhitan itu, kita sudah mencegah kotoran masuk kepada badan kita, anggota badan kita. Nah, jadi kita termasuk orang yang menjaga kesehatan karena kalau bersih pasti sehat. 5. Mengantarkan seorang anak menjadi orang yang telah dewasa atau mukallaf yang sah tindakannya secara hukum. Jadi dengan hitan itu adalah menandakan bahwa kita sudah berusaha untuk menjalankan syariat Allah, yaitu di dalam agama Islam. Ketika kita sudah menjalankan, maka kita akan akan terkena suatu hukum, itu yang namanya mukallaf. Arti mukallaf artinya orang yang sudah balik, yang sudah terkena hukum baik atau buruk, artinya dia sudah secara perbuatan dia sudah mengetahui baik buruknya sebuah perbuatan, dia harus mengetahui jadi perbuatan A buruk, perbuatan B baik, dan dia juga sudah mengetahui mana perbuatan yang ada dosa dan mana yang ada pahala. Oke, kita next sampai sini Powahab harap kalian pahami ya. Kita next. Nah, tugas kelas 5. Ini tugas kalian ya. Kemarin kalian nggak ada tugas, Powahab liburan, sekarang ada tugas ya. Seperti biasanya, Powahab itu sering memberikan tugas kalau di kelas catatan ya, karena catat itu adalah sebagian cara metode untuk mengikat ilmu. Tugas kalian adalah membuat catatan tentang materi hitan. 1. Buatlah rangkuman ya. Rangkuman itu artinya kalian nggak catat semuanya ya. Kalian catat yang penting-penting aja, ambil yang penting, taruh di atas, terus cari lagi yang penting. Nah, itu rangkuman ya. Rangkuman catatan yang rapi dan indah. Jadi kalian tulis yang rapi dan indah ya. Usahakan yang rapi dan indah. Rapi itu artinya nggak ada kotor-kotor. Indah itu punya ukiran-ukiran. Misalnya kalian pakai kasih hiasan, ntar Powahab nilai. Pada buku tulismu ya. Jadi pada buku tulis ya, yang tentang catatan-catatan ya,
pada buku tulis. Sekarang Powab sudah mulai memberikan tugas menulis. Kalian susun yang indah, yang baik, ntar Powab periksa. Tentang materi pengertian hitan, hukum hitan, dan manfaat hitan. Maksimal 1 halaman aja. Kalau kalian nggak bisa ya setengah halaman. Nah, maksimal 1 halaman ya. Buat yang indah. 2. Catatan itu difoto dan dikirimkan kepada Bapak via WhatsApp ya. Dikirim ya kalau udah jadi ya. Kirim ntar Powab nilai ya. Waktu pengumpulan hari Selasa depan. Jadi Powab kasih kalian waktu seminggu untuk mengerjakan. Gampang kok. Cuma nyatat doang. Nyicil gitu kan. Sehari berapa gitu. Yang penting bagus, indah. Oke. Kita next. Baik, sekian dari Powab. Powab harap apa yang Powab jelaskan dalam video dan dalam ucapan Powab atau materi Powab ini semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian dan ilmu yang berguna bagi kehidupan kalian, khususnya bagi cita-cita kalian sehingga cita-cita kalian bisa tercapai. Amin. Powab doakan amin ya rabbal alamin. Sekian dari Powab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.